Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 6 Desember 2022, Pekan Advent kedua, Ofisi Pekan kedua, Hari Biasa, Pekan kedua Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang.
Mada. Sabda yang dari semula, lahir di pangkuan Bapa, datanglah menebus kami, sesudah lama dinanti. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi, supaya siap selalu menyambut kedatangan-Mu. Janganlah kami binasa, karena dibebani dosa. Semoga kami selamat, berkat berlimpahnya rahmat. Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah, bersama Roh Maha Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Mazmur 36. Nasib orang jahat dan orang jujur. Berbahagialah yang lembut hati, sebab mereka akan mewarisi tanah pusaka Allah. Jangan cemburu terhadap orang jahat. Jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang. Sebab mereka cepat layu seperti bunga, dan lisu seperti rumput hijau. Percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah baik. Tinggallah dalam tanah yang diberikan Tuhan, dan nikmatilah kemakmurannya. Carilah kebahagiaanmu dalam Tuhan. Ia akan meluluskan keinginan hatimu. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan menampakkan kejujuranmu bagaikan matahari, dan ketulusanmu bagaikan siang yang terang benderang. Nantikanlah Tuhan dan berharaplah padanya. Janganlah cemburu terhadap orang yang mujur, yang berhasil dalam tipu muslihatnya. Hentikanlah amarahmu dan jangan membalas dendam. Janganlah cemburu karena tak ada gunanya. Sebab orang jahat akan ditumpas, sedangkan orang yang berharap pada Tuhan akan mewarisi tanah pusaka.
Sebentar lagi orang jahat lenyap, biarpun dicari ia tiada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi tanah pusaka dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Orang jahat menyimpan rencana busuk terhadap orang jujur dan menggetarkan giginya terhadap dia. Tetapi Tuhan menertawakan dia, karena melihat bahwa ajalnya sudah dekat. Orang jahat menghunus pedang dan melenturkan busur untuk menjatuhkan orang kecil dan miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Pedang mereka akan meningkap dadanya sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik kemiskinan orang jujur daripada kemakmuran orang kaya yang jahat. Sebab harta benda orang jahat akan dihancur leburkan, tetapi orang jujur akan ditopang Tuhan. Tuhan menjamin penghidupan orang jujur. Milik pusaka mereka tak akan binasa. Mereka takkan layu di musim kemarau. Di waktu kelaparan mereka tetap makmur. Tetapi orang jahat akan menemui kegagalan, dan para musuh Tuhan akan binasa seperti rumput yang dimakan api. Bagaikan asap mereka lenyap dalam sekejap mata. Orang berdosa meminjam dan tidak mengembalikan, tetapi orang jujur memberi dengan murah hati. Orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi tanah pusaka, tetapi yang dikutunya akan binasa. Tuhan meneguhkan langkah manusia,
Ia membimbingnya di jalan yang aman. Bila tersandung ia takkan jatuh, sebab Tuhan memegang tangannya. Dari umur muda sampai hari tua, belum pernah kulihat orang jujur terlantar, ataupun anaknya mengemis. Ia selalu memberi pinjaman dengan murah hati, dan anak cucunya akan menerima berkat. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Sebab Tuhan cinta pada orang jujur, dan tak pernah meninggalkan sahabatnya. Orang jujur akan terjamin selama-lamanya, tetapi keturunan orang jahat akan ditumpas. Orang jujur akan mewarisi tanah pusaka, dan akan mendiaminya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengucapkan keadilan. Hukum Allah disimpan dalam hatinya, dan langkahnya tidak goyah. Orang jahat mengintai orang jujur, dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang jujur ditangkap, atau dijatuhi hukuman dalam pengadilan. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya, sebab Ia akan mengangkat engkau menjadi ahli waris tanah pusaka. Bila orang jahat ditumpas, engkau akan bersorak-sorai. Pernah kulihat seorang berdosa menjadi makmur. Ia berkembang bagaikan pohon yang rindang.
Tetapi kemudian ia hilang lenyap, tidak berbekas. Ku cari-cari dia tetapi tiada lagi. Camkanlah hai orang saleh, perhatikanlah hai orang jujur. Sebab orang yang bersih mempunyai masa depan. Tetapi orang yang bernoda akan ditumpas habis-habis. Masa depan orang jahat akan runtuh berantakan. Keselamatan orang jujur berpangkal pada Tuhan. Tuhan menguatkan mereka dalam kesesakan. Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang jahat. Tuhan akan menjamin keamanan mereka, sebab mereka mencari perlindungan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Bacaan dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 20. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandil tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ.
dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga hal hiburan batin, pasal ke-7, tentang rahmat yang hendaknya disembunyikan di bawah pengawasan rendah hati. Memang banyak orang yang lalu menjadi kurang sabar atau lemah semangatnya jika semuanya tidak lancar seperti yang mereka inginkan. Manusia itu tidak selalu menguasai jalan hidupnya sendiri, tetapi hanya Tuhanlah yang berkuasa memberi dan menghibur. Saatnya siapa-siapa dan berapa besarnya pemberian dan penghiburan itu. Semuanya ditentukan Tuhan sendiri, menurut kehendak Tuhan, tidak oleh orang lain. Sementara orang terjerumus ke dalam jurang kehancuran karena keberaniannya yang berlebih-lebihan dengan rahmat kebaktian yang diberikan kepada mereka, sebab mereka ingin berbuat lebih daripada kemampuannya. Mereka tidak memperhitungkan kekuatannya, tetapi lebih mengikuti gairah hatinya daripada pertimbangan budi pikirannya. Dan oleh karena mereka itu ingin mencapai hal-hal yang lebih besar daripada yang berkenan kepada Tuhan, maka segera mereka kehilangan rahmat Allah. Barang siapa mempersiapkan sarangnya di surga untuk dirinya, sering tetap miskin dan dibiarkan hina dina, agar mereka miskin dan terhina belajar tidak terlalu percaya pada kekuatan diri sendiri, tetapi mereka aman tenteram di bawah naungan sayapku. Barang siapa masih baru dan belum berpengalaman di jalan Tuhan, jika ia tidak suka mengikuti nasihat dan bimbingan orang-orang bijaksana, tentu mudah tertipu dan tersesat. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang maha baik, kepada seluruh dunia Kristus telah Kau nyatakan sebagai penyelamat. Semoga kami dengan gembira menyongsong kelahirannya, sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.